Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat akhir zaman? Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari cobaan akhir zaman dan fitnah Dajjal. Kiamat memang sudah dekat, tapi sungguh masih ada beberapa tanda yang harus terjadi. Dan ini adalah episode tanda-tanda kiamat seri ketiga. Seperti biasa, klik like dan subscribe dulu supaya editor kami bahagia. Mari kita pelajari kiamat dilihat dari sudut ilmu pengetahuan dan Al-Quranul Karim. Hari kiamat disebut dalam Al-Quran dengan banyak nama. Hari kiamat disebut Yaumul Fashl atau hari pemisah. Karena pada hari itu menjadi pemisah antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Pada hari itu pula, manusia dikelompokkan menurut keyakinan agamanya. Pada hari itu disebut Yaumul Jami atau hari berkumpul. Karena merupakan hari berkumpulnya seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga akhir zaman. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Oleh karena itu, kiamat disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan, dan Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Pada hari itu akan ditimbang amal perbuatan manusia. Tidak ada satu pun yang terlewat. Semuanya akan diberi balasan yang setimpal. Karena itu pula disebut Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Apabila bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya dan gunung-gunung dihancurkan selumat-lumatnya, maka jadilah ia debu yang beterbangan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 4 hingga 6. Tidak ada satupun yang akan selamat dari bencana maha dahsyat ini. Gedung tertinggi Burj Al-Khalifah, tebal dan panjangnya tembok Cina, termasuk timbunan emas rezim penguasa dunia, semuanya akan musnah. Bagaimana alam semesta ini hancur? Inilah berbagai teori ilmu pengetahuan yang memperkuat keterangan dari kitab suci Al-Quran. Suatu saat, bintang akan kehabisan bahan bakarnya akibat gravitasinya sendiri dan menjadi sebuah titik kecil dengan rapatan dan kelengkungan ruang waktu yang tak terhingga. Seperti yang terjadi pada awal penciptaan alam semesta ini. Alam ini tercipta dari sebuah singularitas yang kemudian meledak dan mengembang terus hingga mencapai radius maksimum. Inilah peristiwa yang disebut Big Bang. Dan alam terus berkembang hingga saat ini. Kehancuran total bermula karena mengerutnya alam semesta, sehingga galaksi makin berdekatan, kemudian saling membentur. Alam semesta makin mengecil ukurannya, sampai menjadi satu kesatuan seperti pada awal penciptaan. Inilah yang disebut Big Crunch. Karena itulah Allah ilustrasikan kehancurannya seperti melipat lembaran buku. Pada hari kami melipat langit bagaikan melipat lembaran buku-buku. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, kami akan mengulanginya. Suatu janji atas diri kami, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Kiamat adalah hak kekuasaan Sang Maha Pencipta. Walau para ilmuwan pada abad ini berusaha mengungkap misteri kiamat, mereka meneliti berbagai fenomena alam yang diperkirakan menjadi pemicu terjadinya bencana maha dahsyat. Semakin lama, magnetosfer bumi makin melemah. Padahal, magnetosfer yang disebut sabuk Van Allen ini melindungi bumi dari radiasi matahari dan menjaga keberlangsungan ekosistem bumi. Para geolog menemukan keretakan sepanjang 150.000 km di atas Atlantik yang menjadi awal lenyapnya kekuatan magnetosfer bumi. Anda bisa bayangkan, bagaimana jika kekuatan magnetosfer bumi lenyap? Masih bertahankah kehidupan di muka bumi ini?
bumi tidak hanya mendapat ancaman dari dalam, juga bencana dari angkasa. Para ilmuwan memprediksi galaksi Bima Sakti yang dihuni salah satunya oleh bumi terancam dengan awan raksasa yang mengandung sekitar 100 miliar inti komet yang berada di tepi tata surya awan Oort. Namanya sesuai sang penemunya, Hans Hendrik Oort. Para ilmuwan awalnya berpendapat komet hanyalah terdiri dari es dan gas beku lainnya yang tidak berbahaya. Tapi pada tahun 1990-an, para astronom berpendapat lain. Komet bisa mempengaruhi gaya gravitasi bintang dan bisa bertabrakan dengan planet lain, seperti yang terekam pada tahun 1994. Sebuah komet Shoemaker-Levy 9 menabrak Jupiter hingga membuat sebuah lubang besar sebesar bumi. Sobat, bisa bayangkan jika komet-komet ini menabrak planet bumi. Ancaman lainnya berasal dari sabuk Kuiper dan jalur asteroid Mars-Jupiter yang memiliki potensi menabrak bumi. Ukuran asteroid lebih kecil dari planet, tapi lebih besar dari komet. Ada juga yang disebut meteor, benda-benda yang ada di atmosfer bumi yang sering bergesekan dengan udara, sehingga menimbulkan pijaran api dan cahaya, sehingga sering disebut bintang jatuh. Sedangkan partikel terkecil yang terlepas dari komet dan asteroid yang jatuh ke bumi disebut meteorit. Menurut hasil riset, di permukaan bumi lebih dari 150 kawah akibat hantaman komet dan asteroid. Kawah terbesar dengan kedalaman 174 meter ditemukan antara di Flagstaff, Arizona, Amerika Serikat, yang terkenal dengan kawah Barriger. Kawah terbesar lainnya ditemukan di McNicofagan, Kanada. Konon, asteroid pernah menghantam bumi ribuan tahun silam, hingga memusnahkan kehidupan dinosaurus. Ancaman lainnya, munculnya planet baru yang disebut planet Nibiru yang ditarik oleh gravitasi matahari. Sayangnya, planet berevolusi berlawanan arah dengan gerakan bumi, sehingga suatu saat bumi akan bertabrakan dengan planet yang besarnya 100 kali lipat dari bumi. Bisa dibayangkan, bumi akan hancur berkeping-keping. Ada lagi yang disebut awan Smith, yang dinamai sesuai penemunya, Gail Smith, astronom asal Amerika Serikat. Gumpalan awan yang mengandung gas hidrogen ini ditemukan pada tahun 1963, tengah melesat mendekati galaksi Bima Sakti. Diperkirakan jaraknya dari bumi sekitar 40.000 tahun cahaya. Tapi awan ini akan bertabrakan dengan galaksi yang dihuni bumi. Galaksi Bima Sakti juga akan mendapat ancaman tabrakan dari galaksi Andromeda. Galaksi ini tengah mendekat galaksi yang dihuni bumi dengan kecepatan 300.000 mil per jam. 100 kali lebih cepat dari tembakan peluru. Kapankah berbagai peristiwa mengerikan ini akan terjadi? Wallahualam. Yang jelas sobat semua, tekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Karena misteri ini hanya Allah yang Maha Tahu. Tapi jangan terjebak dengan cocokologi ya. Karena masa depan adalah milik Allah. Dan jangan sekali-kali kita meramalnya. Ikuti terus serial lanjutannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.